Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, misalnya di sini saya memiliki sebuah dimensi R2, kita gambarkan garis vertikal yang merupakan sumbu Y dan garis horizontal yang merupakan sumbu X. Nah, misalnya di sini kita memiliki vektor vektor 1,2. Nah, vektor ini digambarkan dalam sumbu X di mana sebesar 1 dan di sumbu Y sebesar 2. Sehingga ini merupakan vektor yang saya miliki, vektor 1, 2. Dan saya ingin melihat span dari vektor tersebut. Sehingga saya tentukan misalnya ini merupakan himpunan dari T dikalikan dengan 1, 2, di mana T merupakan anggota dari bilangan real. Sehingga kita dapat lihat garis kemiringan ini sebesar 2, sehingga saya akan menggambarkan garisnya seperti ini pada titik tersebut. Nah, saya gambarkan dan kita lihat bahwa terdapat perkalian negatif terhadap vektor. Jika kita lihat dari setiap skala, baik skala di atas maupun skala di bawah, kita akan mendapatkan vektor tersebut dengan panjang garis yang memenuhi negatif dan positif. Dan kita lihat di sini bahwa garis yang digambarkan di sini merupakan L. Dan untuk contohnya bahwa misalnya saya akan memiliki vektor yang memiliki titik di sini, kita bentuk misalnya ini disebut sebagai X, dan kita akan lihat refleksi dari X ini sendiri. Misalnya saya ingin memiliki di sini titik transformasi dari X adalah di titik tersebut, sehingga kita lihat bahwa kita memiliki vektor baru. Vektor ini merupakan vektor umum yang misalnya tegak lurus terhadap garis yang saya miliki. Sehingga kita lihat di sini bahwa ketika kita melihat terdapat dua garis yang dibentuk di sini, kita akan lihat bahwa terdapat vektor yang terlihat tegak lurus. Dan kita lihat bahwa terdapat misalnya vektor V1 di sini, di mana vektor V1 ini merupakan 2,2 negatif 1. Nah, secara kasat mata kita lihat bahwa terdapat dot produk antara 2 didotkan dengan 1 dan min 1 didotkan dengan 2, sehingga kita memiliki vektor yang tegak lurus dengan garis dari L. Nah, kita lihat bahwa ini merupakan hasil transformasi dengan vektor yang divisualisasikan dengan garis L. Nah, transformasi dari bagian garis L tersebut memiliki transformasi juga dari V1. Kita misalkan transformasi dari V1 sendiri sebagai T V1, dan kita lihat bahwa hal ini membentuk satu garis di mana terdapat suatu garis kolinier atau perubahan arah dari V1, yaitu jenis dari transformasinya menjadi negatif 2, 1. Nah, kita lihat bahwa ketika kita memiliki transformasi R2 terhadap R2, sehingga transformasi dari beberapa vektor X merupakan refleksi dari dari X yang berada di sekitar daerah yang bagaimanapun merupakan garis L. Dan kita lihat bahwa jikalau kita ingin menemukan transformasi matriksnya, kita tahu bahwa kita harus memiliki matriks itu sendiri. Dan kita jikalau ingin menemukan transformasi matriks untuk transformasi linear, kita dapat lihat T dari X sama dengan beberapa matriks 2 kali 2 karena kita menggunakan pemetaan dari R2 ke R2. Sebelumnya kita mesti menemukan terlebih dahulu A. Kita dapat berbicara A merupakan transformasi yang dilakukan pada basis standar vektor kita, yakni 1 dan 0 misalnya. Dan kolom kedua di A kita dapat tuliskan sebagai T01. Dan jikalau kita telah menggunakan Rn sebagai
kodomain maupun domain dan kodomain, sehingga kita dapat lihat bahwa ketika kita mengkonstruksi matrix transformasi di sini, kita akan lihat bahwa ini terdapat satu garis lurus 1 0. Jika kita tuliskan di sini 1 0 ada seperti ini, dan kita gambarkan 0 1 akan menjadi seperti ini. Misalnya di titik tertentu, lalu kita tuliskan 01, nah ini baru kita gambarkan 01, lalu kita flipkan, atau kita akan menemukan bahwa kita memiliki vektor yang tidak mudah. Kita lihat bahwa jikalau kita memiliki suatu jalur yang lebih mudah untuk mengetahui transformasi dari suatu vektor, kita dapat menggunakan sistem koordinat, dan transformasi ini mungkin agak sulit yang tadi ya dari sistem koordinat standar, sehingga kita lihat jika kita ingin menentukan sistem koordinat yang merefleksi keseluruhan garis, kita dapat melihat koordinat sistem dari V1 sebagai 1 dari vektor basis dan 1 2 sebagai basis vektor lainnya. Nah, kita gambarkan seperti ini, dan kita lihat dalam sistem koordinat refleksi tidak berada di jalur tersebut. Refleksi bisa dapat berada di koordinat kedua, sumbu koordinat kedua, dan kita lihat bahwa ini merupakan hal yang sangat menarik ya, bahwa jika kita memiliki koordinat standar dan kita kalikan dengan matriks A dan kita mendapatkan transformasi dari X, kita dapat melihat tersebut sebagai sistem koordinat. Nah, sehingga kita lihat bahwa ketika kita memiliki koordinat dengan perkalian antara X dikalikan dengan inverse dari C, sehingga kita merepresentasikan X dengan berbagai basis, sehingga kita memiliki perkalian dengan matriks D lainnya. Dan kita lihat ketika kita menuliskan ini ke bawah, bahwa D akan sama dengan C inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan C, dan ini memperlihatkan C berubah terhadap basis matriks, dan juga matriks yang memiliki vektor basis sebagai kolom, dan C inverse merupakan inverse-nya, sehingga kita dapat melihat D, jika kita mengalihkan D dikalikan dengan B, koordinat versi X, kita akan mendapatkan koordinat versi koordinat B yang bertransformasi dari X, sehingga transformasi dari X direpresentasikan di koordinat B. Dan kita lihat bahwa ketika kita melihat hal ini dikalikan dengan C inverse, kita dapat mendapatkan dan kita kalikan dengan C, kita akan mendapatkan jalur seperti ini. Nah, inilah hal untuk mengetahui cara mudah dari transformasi. Jika kita lihat bahwa transformasi matriks dengan berdasarkan basis standar, kita dapat melihat bahwa menggunakan trigonometri atau geometri untuk mengetahui span dari garis-garis yang diinginkan. Nah, lalu bagaimana jika kita mengganti basisnya dengan basis baru? Nah, kita temukan terlebih dahulu basis baru yang merupakan span dari vektor, basis vektor yang kita miliki, misalnya 2, 1 dan vektor 1, 2. Oke, seperti ini, sehingga kita dapat lihat bahwa sumbu horizontal yang terbaru kita gambarkan seperti ini, dan sumbu vertikal yang baru kita gambarkan seperti ini. Dan kita lihat bahwa transformasi ini refleksi di sekitar sumbu vertikal yang baru, sehingga jikalau mudah untuk menemukan D, itu dikarenakan transformasi ini sangat sederhana dengan sistem koordinat, sehingga jikalau kita yang menemukan D, kita dapat menyelesaikan A, karena A sama dengan C dikalikan dengan D dikalikan dengan C inverse. Saya akan menunjukkan pada Anda bahwa ini sangat mudah, sehingga kita dapat lihat bahwa sangatlah mudah untuk menemukan D. Nah, sekarang kita lihat, kita berikan label pada transformasi vektor yang kita miliki. Kita anggap ini sebagai V1, lalu kita
lihat di sini sebagai garis yang kita miliki V2, sehingga koordinat baru sistem yang kita miliki adalah vektor V1 dan V2. Dan sekarang, apakah V1 merepresentasikan basis kita yang baru? Nah, kita lihat di sini bahwa V1 representasi sebagai B. Nah, kita harus ingat bahwa ketika kita mentransfer sebuah basis yang baru, berapakah koordinat yang mesti kita dimiliki? Atau berapakah basis vektor yang kita butuhkan untuk mendapatkan kombinasi linear dari V1 dari yang kedua. Nah, sehingga di sini kita memiliki V1 yang merupakan sama dengan 1 dikali V1 ditambah 0 kali V2. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kita kalikan C dengan D, sehingga kita dapatkan kombinasi linear dari basis vektor yang kita sebut sebagai V1. Nah, kita lihat V1, 1 dikali V1 ditambah 0 dikali V2, sehingga koordinatnya berhubungan dengan B, sehingga ini kita tuliskan sebagai 1,0. Nah, lalu apakah yang kita dapat temukan dari D? Nah, jika kita menemukan D pertama kali, itu karena D merupakan formula atau rumus yang dapat mengeluarkan nilai A, sehingga D sama dengan, kita tuliskan di sini sebagai D sama dengan vektor 2 kali 2 yang merupakan pemetaan terhadap R2. Ini merupakan dua dimensi yang merupakan vektor kolom D1, D2 misalnya seperti itu, sehingga apakah D dikalikan dengan hal ini dapat menjadi suatu vektor? Kita lihat di sini bahwa jikalau kita turunkan ke bawah, saya akan memperlihatkan sebuah grafik di sini. D dikalikan dengan koordinat B, di mana B sebagai basis dari V1 akan sama dengan D1, D2 kolom dari D dikalikan dengan V1 di koordinat B. Nah, kita tahu bahwa V1 di koordinat B merupakan 1,0, sehingga ini akan menjadi sama dengan apa? Kita lihat bahwa kita akan mendapatkan kombinasi linear dari kolom tersebut, sehingga ini akan menjadi 1 dikali D1 ditambah 0 kali D2, sehingga ini merupakan D1 saja yang terdapat, dan kolom pertama merupakan D1. Lalu apa yang terjadi kalau kita mengalihkan D dengan koordinat B versi X? Saya akan mendapatkan koordinat dari B yang merupakan transformasi dari X, sehingga ini akan sama dengan versi koordinat B dari transformasi V1. Nah, seperti ini. Jika kita menyimpan V1 yang merupakan X, kita dapatkan bahwa kita kalikan dengan D akan sama dengan transformasi dari V1 versi B atau koordinatnya, sehingga kita akan melihat hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa apakah kita telah mengetahui ketika kita memiliki kolom pertama yang merupakan dikalikan dengan D, kita akan mendapatkan hal seperti ini, di mana kolom pertama dari D kita dapatkan 1, 0 yang merupakan basis pertama vektor yang terrepresentasi di dalam basis miliknya sendiri. Nah, kita lihat bahwa vektor basis yang mereka miliki merupakan basisnya sendiri di dalam koordinat yang baru, sehingga jika kita merepresentasikan 2 dan 1 ke dalam ini akan menjadi 1 dan 0. Nah, kita tuliskan V2 sebagai basis baru, dan ini 0 dikalikan dengan ini akan menghasilkan 0 dan 1, dan kita akan melihat bahwa ini merupakan hal yang sangat menarik ya, ketika kita melihat basis pertama dari vektor ditambahkan dengan 0 dikalikan dengan 1, dan kita mendapatkan basis vektor pertama ditambahkan dengan 0, dan inilah basis ke n, basis vektor ke n yang ingin kita dapatkan dari basis yang kita miliki. Misalnya seperti itu. Misalnya kita memiliki vektor 0, 1 dan 0, ini akan menjadikan basis ke n yang kita miliki.
Nah, sehingga kita lihat bahwa ide ini dapat kita aplikasikan ke dalam transformasi matriks. Nah, bagaimana jikalau kita melihat bahwa kolom pertama dari D akan sama dengan transformasi yang dalamnya terhadap basis pertama dari vektor di koordinat B, sehingga kita dapat tuliskan bahwa D sama dengan kolom pertama yang merupakan D1 transformasi dari V1 yang ada di dalam T yang merupakan vektor basis pertama di koordinat B. Nah, lalu apa itu D2? Kita dapat melakukan hal yang sama terhadap V2 atau sebagai basis vektor kedua, sehingga jikalau kita mengalihkan D, kita kalikan dengan basis vektor kedua yakni V2 di koordinat B, kita akan memiliki sistem koordinat yang baru, yaitu sama dengan D1 D2 dikalikan dengan representasi dari hal tersebut. 0 kita kalikan V1 ditambah 1 dikalikan dengan V2, sehingga hasilnya seperti ini, dan ini akan sama dengan 0 dikalikan D1 ditambah 1 dikalikan D2, dan hasilnya adalah D2. Dan apakah ini hasilnya? Kita dapat lihat bahwa representasi dari koordinat tersebut merupakan transformasi dari X, sehingga ini akan sama dengan koordinat B yang terrepresentasi dari transformasi V2. Nah, kita lihat di kolom 2 di sini bahwa terdapat kolom kedua di D yang juga merupakan transformasi dari V2 di koordinat B. Nah, di dalam koordinat B tentunya. Nah, ini merupakan D yang kita cari tadi. Dan kita dapat lihat bahwa jika kita ingin mengetahui transformasi vektor basis yang standar, kita dapat menemukan transformasi matriks dengan berdasarkan standar basisnya. Memang ini lebih mudah sebenarnya dibandingkan dengan yang tadi kita pelajari di awal. Nah, lalu transformasi dari V1 itu apa? Kita dapat lihat dari definisi transformasi yang asli, di mana ini merupakan V1 dan transformasi dari V1 berakhir menjadi negatif V1. Nah, seperti ini. Nah, jikalau kita ingin menemukan atau menulis transformasi dari V1 dalam koordinat B, sehingga kita dapat menuliskannya seperti ini. Transformasi dari V1, jikalau kita ingin merefleksikannya di sepanjang garis L, yang merupakan sama dengan negatif V1, karena V1 ortogonal. Jikalau kita lihat transformasi dari hal tersebut, kita balik, lalu kita dapat lihat bahwa jikalau kita ingin menuliskan ini dalam koordinat B, kita dapat menuliskan negatif V1 pun di dalam koordinat D, sehingga kita dapatkan negatif V1 sama dengan negatif 1 V1 ditambah 0 V2, sehingga negatif V1 koordinat B akan sama dengan negatif 1 dikalikan dengan V1, 0 dikalikan dengan V2, atau dalam matriks saya tuliskan sebagai negatif 1 dan 0. Kita lihat bahwa ini akan menjadi negatif 1 dan 0 untuk kolom D. Nah, lalu untuk kolom kedua dari D yang merupakan transformasi dari V2, kita dapat lihat bahwa vektor dari yang menspankan garis kita. Kita lihat apa yang terjadi pada V2, kita dapat menuliskannya sepanjang garis ketika kita merefleksikan di sekitarnya. Kita dapat mengimajinasikan span maksud saya dari transformasi 1 dan 2 menjadi 1 dan 2 maksudnya, sehingga transformasi dari V2 akan sama dengan V2 itu sendiri. Nah, kita dapat tuliskan ini di sini, transformasi dari V2 akan sama dengan V2 dari itu sendiri. Jika kita lihat bahwa kita telah memiliki vektor basis yang merupakan milik D dalam koordinat B. Nah, kita lihat bahwa ketika kita memiliki 0 dan 1 atau mengeluarkan 0 dan 1, kita dapat melihat bahwa kita memiliki matriks transformasi D dengan
berdasarkan pada basis B, dan ini akan sama dengan transformasi dari vektor basis pertama kita dengan koordinat B, negatif 1 dan 0. Dan lalu kolom kedua adalah transformasi dari vektor basis kedua dengan berdasarkan koordinat B, dan itu merupakan 0, 1, atau koordinat B dengan transformasi vektor basis kedua yang kita miliki. Nah, ini merupakan hal yang ternyata ya cukup membutuhkan suatu fokus ya untuk dapat mengetahui nilai D itu sendiri. Nah, sekarang jika kita telah mengetahui D, kita dapat menentukan nilai A. Kita dapat menentukan nilai A dengan berdasarkan basis standar. Untuk melakukannya, kita dapat menggunakan C, yang mana C merupakan matriks basis yang berubah. Sehingga kita lihat di sini ketika kita memiliki vektor basis dari C, ini merupakan matriks dari vektor basis yang terdapat dalam kolom, sehingga kita dapat menemukan basis dari C adalah 2, 1, 1, 2. Lalu apakah inverse dari C? C dari inverse akan sama dengan kita mungkin telah dapat menemukannya, yakni 1 per determinan 2 dikali 2, 4 dikurangi 1, 3, saya hapuskan sebagai 1 per 3, lalu kita tukar 2 dengan 2, A dengan D, lalu kita kalikan B dengan C negatif 1, sehingga kita dapatkan negatif 1 dan negatif 1. Nah, ini merupakan C inverse. Nah, sekarang kita telah siap untuk menentukan nilai dari A. Nah, sehingga A haruslah sama dengan, kita tuliskan di sini, A haruslah sama dengan C kita kalikan C sebagai 2, 1, 1, 2, lalu kita kalikan dengan D yang merupakan negatif 1, 0, 0, 1, lalu kita kalikan kembali dengan C inverse. Kita miliki nilainya 1 per 3 dikali 2, negatif 1, negatif 1, dan 2. Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan mengalihkannya, sehingga kita gunakan terlebih dahulu matriks kedua pertama. Kita mendapatkan pastinya matriks 2 kali 2 juga. Kita lihat bahwa 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2 ditambah 0, negatif 2, 2 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1. Teruskan sebagai 1, lalu kita gunakan baris di bawah, 1 dikali negatif 1 ditambah 0, hasil negatif 1, lalu 1 dikali 0, 0, 2 dikali 1, 2. Nah, seperti ini. Nah, lalu sekarang kita dapat mengalihkannya dengan matriks terakhir. Kita gunakan ke depan untuk nilai sepertiganya, karena ini merupakan sebuah konstanta, jadi untuk setiap matriks dapat digunakan. Nah, sekarang kita lihat nilai A akan menghasilkan seperti ini. Matriks 2 kali 2 juga, kita kalikan negatif 2 dikalikan dengan 2. Dapat hasilnya adalah negatif 4 ditambah dengan 1 negatif 1, sehingga hasilnya adalah negatif 5. Nah, kita lihat di yang kedua, negatif 2 dikali negatif 1, 2, ditambah 1 kali 2, hasilnya adalah 2. Lalu untuk baris di bawahnya, negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2, 2 dikali negatif 1, hasilnya negatif 2. Lalu yang terakhir adalah kita memiliki negatif 1 dikalikan dengan negatif 1, hasilnya 1. 2 dikalikan 2, hasilnya 4. Seperti ini. Nah, sehingga kita dapat tuliskan sebagai matriks A, lalu kita kalikan dengan sepertiga, sehingga ini sama dengan sepertiga kita kalikan dengan matriksnya, yakni negatif 5 di 4, lalu negatif 4 dan 5, atau sama dengan negatif 5 per 3, 4 per 3, negatif 4 per 3, dan 5 per 3. Nah, ini merupakan transformasi dari matriks A yang berdasarkan pada basis standar. Nah, sekarang kita akan mengecek sesuatu di mana kita akan menemukan kita akan menemukan hasil yang berbeda. Nah, kita lihat bahwa C merupakan vektor basis dari vektor-vektor tersebut. Nah, jikalau basis vektor pertama adalah vektor 2 dan negatif 1, sehingga vektor basis pertama merupakan 2 negatif 1, dan yang kedua merupakan
basis vektornya 2, 1, dan 2. Sehingga kita dapat tuliskan, kita menggantinya dengan C, dan kita akan dapatkan di sini transformasi yang diinginkan. Ini akan sama dengan 2 negatif 1, lalu C inverse kita dapatkan nilainya adalah 2 dikalikan dengan 2, lalu di negatif 1 dikali negatif 1 dan negatif 1 kali 1, sehingga hasilnya kita dapatkan 1/5 ya, 2 kali 2 4 dikurang negatif 1, jadi 1/5, sehingga di sini akan sama dengan C inverse-nya sama dengan 1/5 dikali 2/5, bukan negatif 1, 1, 2, bukan 1/3 namun 1/5, sehingga kita dapat lihat kita mendapatkan hasil 2 negatif 1, 1, 2 seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan nilai 5, kita akan mendapatkan nilai plus 1, dan kita akan mendapatkan perubahan karena C merupakan 2 negatif 1 sekarang, sehingga kita dapat lihat bahwa ini adalah hal yang agak sedikit membingungkan sebenarnya ya. Bagaimana caranya kita menentukan hal tersebut dengan kesalahan-kesalahan yang saya di sini dituliskan, sehingga kita tuliskan sebagai 2, 1, negatif 1, 2, betul. Lalu di sini kita tuliskan bahwa 2, 1 negatif, dan kita lupa mengalihkan negatif di sini, negatif 1, 0, 0, 1. Nah, sehingga kita kalikan dengan 1/5, kalikan dengan 2, negatif 1 plus 1 dan 2. Nah, sehingga akan sama dengan apa ini? Kita lihat di sini untuk dua kolom pertama, dua matriks pertama maksud saya, kita kalikan 2 dikali dengan negatif 1 negatif 2, kita tuliskan di sini negatif 2, negatif 2 kali 0, 0, 1 dikali 1, 1, negatif 1, negatif 1 menjadi 1, dan di sini negatif 1 kali 0, 0, 2 dikali 1, 2. Dan kita akan mengalihkan ini dengan 2 negatif 1, 1, 2. Nah, ini akan sama dengan kita tuliskan di sini 1/5. Negatif 2 kali 2, negatif 4 ditambah 1. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat aturan kedua. Negatif 2 kali negatif 1, 2. Lalu kita tambahkan dengan 2, 1 dikali 2, 2. 2 dikali 1, 2, lalu 1 kali negatif 1, negatif 1, 2 kali 2, 4. Sehingga di sini kita memiliki negatif 1 ditambah 4. Nah, lalu ini akan sama dengan 1/5 dikalikan dengan negatif 3, 4, 4, 3. Dan kita dapat tuliskan di sini hasilnya adalah kita cek kembali lagi dan hasilnya memang sudah benar ya, sehingga kita dapat tuliskan di sini kembali bahwa hasilnya dari matriks A adalah sangat kontras bedanya dengan yang saya dapatkan beberapa menit yang lalu ya, bahwa kita memiliki negatif 3/5, 4/5, 4/5, dan 3/5 seperti itu. Sedangkan tadi kita telah menemukan hal yang berbeda di matriks yang kita temukan di awal. Nah, sehingga mungkin kita tadi telah menemukan hal yang salah, seperti menuliskan negatif, minusnya kurang, dan sebagainya. Intinya bahwa inilah cara mengetahui transformasi dari vektor basis dengan sistem koordinat. Nah, hal inilah yang mesti kita pelajari ke depannya untuk lebih dimengerti kembali. Seperti itu, semoga jelas. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.